Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang efektif dengan memberikan berbagai cara untuk memahami informasi baru bagi semua peserta didik dalam komunitas kelas yang beraneka ragam. Termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah dan membangun atau menalar gagasan, serta mengembangkan produk, pembelajaran, dan ukuran penilaian sehingga semua peserta didik dalam ruang kelas yang berlatar belakang beragam bisa belajar dengan efektif. Adapun konsep pembelajaran berdiferensiasi sendiri ada 4. Yang pertama, profil murid. Kedua, kebutuhan murid. Ketiga, persiapan guru. Dan keempat, keterlibatan murid. Dari konsep tersebut, muncullah karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, adanya pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Dilihat dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Yang kedua, adanya strategi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, proses, atau produk. Yang ketiga, adanya lingkungan belajar yang beranggotakan pembelajar yang mengembangkan sikap dan praktek yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Berikut ini contoh rancangan yang dapat digunakan untuk membantu dalam pembuatan RPP. RPP yang akan kita buat tidak berbeda ya dengan RPP yang sudah ada. Hanya bedanya kita terlebih dahulu memperhatikan profil peserta didik. Profil peserta didik yang seperti apa sih? Tentunya yang memperhatikan tentang kesiapan belajar, minat, dan juga kesulitan atau gaya belajar peserta didik. Menurut saya pribadi, penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini sama dengan akomodasi kurikulum yang dilakukan di SLB ataupun sekolah inklusi. Dengan melakukan identifikasi pada peserta didik terlebih dahulu, barulah dilakukan penyesuaian pada RPP dan evaluasi. Ini artinya sudah ada keselarasan dalam pembelajaran di kelas antara kurikulum yang ada dengan kurikulum bagi PDBK. Lalu, bagaimana koneksi dengan materi sebelumnya? Berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada anak yang dijadikan sebagai pedoman, dengan dilakukan pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif sebagai proses, dengan harapan terbentuklah SDM unggul, yaitu pelajar sepanjang hayat, berkompetensi global, dan pelajar Pancasila sebagai tujuan. Oleh sebab itu, guru penggerak dan kepala sekolah diharapkan mampu menjalankan nilai dan perannya serta merumuskan visi misi sekolah. Karena kunci utamanya ada pada pelaksana ya. Materi lebih lengkapnya ada di alamat ini ya. Demikian tugas yang telah saya kerjakan dan terima kasih.